eh, teman-teman, ini mungkin ada sedikit suara bising-bising novel, kedengeran nggak ya di sana? Nggak terlalu ya? Belum, belum. Aman-aman ya. Nah, jadi Aman. teman-teman, sebelum kita mulai nih minta tolong sih kita sebarin info penting ini karena ini terkait dengan ilmu parenting yang mahal banget sebenarnya, tapi bisa kita dapetin gratis. Jadi ayo nih sambil menunggu teman-temannya, paling enggak satu orang di ruangan ini nge-share ke satu temennya atau orang terdekatnya gitu, biar dapat infonya. Kalau misalnya udah, boleh ya pakai jempolnya atau di kolom chat bilang dan Kak Eliza gitu ya. Saya tunggu nih sekitar 1 menit deh ya. Ya, jadi eh, sambil share-share ke temennya biar makin rame juga. Ayo di-share minimal ke satu temennya gitu buat ikut Zoom-nya gitu. Dan teman-teman, kali ini di Zoom hari ini ada yang spesial nih. Spesialnya kenapa? Karena kita ada challenge buat teman-teman yang ikut challenge kita nanti ada hadiahnya insya Allah gitu ya. Jadi kita pakai nominasi pertama yaitu peserta teraktif. Jadi peserta teraktif itu adalah peserta yang dia nge-share info tentang Zoom ini ke teman-temannya, kemudian infonya itu di SS ke admin Stephen Expert gitu. Jadi itu merupakan nominasi peserta teraktif. Terus yang kedua, nominasi peserta terunik. Nah, peserta terunik adalah peserta yang kemudian antusias membalas chat atau dia kemudian merespon pemateri dan juga membuka open cam ya gitu. Dan yang ketiga adalah hadiah spesial ya, yaitu peserta terinsight. Jadi peserta terinsight adalah peserta yang nanti setelah acara bisa mengupload dan men-share info ini ke IG-nya, kemudian men-tag sosmed yang kami sebutkan di grup. Gitu ya, teman-teman. Jadi silahkan, ayo kita berpartisipasi memeriahkan nominasi dari Stephen Expert ya. Dan sebelumnya teman-teman, perkenalkan, nama saya Eliza Fazira, yang insya Allah nanti didampingi dengan teman-teman pemateri saya yang luar biasa ya. Kami dari Stephen Expert merupakan salah satu cabang dari Stephen Genetik Indonesia. Gitu. Jadi ini merupakan kolaborasi Stephen Expert dengan promotor-promotor kami, yaitu dari Jawa Timur, kemudian ada yang dari Medan, ada yang dari Tebing Tinggi, gitu. Jadi dari macam-macam daerah gitu ya. Ya, baiklah langsung saja saya ingin memperkenalkan pemateri kita. Jadi pemateri kita kali ini adalah 2 orang kepala sekolah, gitu ya. 2 orang kepala sekolah. Yang satu Bang Rio Danu dari sekolah IIBS atau International Islamic Boarding School Az-Zahra ya, Bang Danu di Sragen. Ya, Sragen di salah satu daerah Jawa Timur apa Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, Jawa Tengah. Oh ya, di Jawa Tengah gitu ya. Itu. Kemudian beliau juga merupakan salah satu promotor Steven di Steven Expert dengan bintang terangnya Growing Partner. Jadi buat teman-teman yang ingin bertumbuh, silahkan follow IG-nya Mas Rio Dano gitu ya. Kemudian pemateri kedua adalah Bunda Faurina yang merupakan kepala sekolah di TK Nawan Nur di Tebing Tinggi, teman-teman. Jadi Tebing Tinggi itu merupakan salah satu kota di Sumatera Utara gitu ya, di Medan, Sumatera Utara gitu. Dan kali ini materi pertama yang akan dibawakan oleh Bang Danu yaitu terkait dengan eh, lanjutan dari materi sebelumnya, teman-teman. Jadi materi sebelumnya kita belajar tentang secara umum konsep Stephen nih. Tapi kali ini Bang Rio Danu ingin memfokuskan kepada salah satu karakter di Stephen, yaitu berkaitan dengan mesin kecerdasannya beliau juga, yaitu karakter feeling.
Nanti akan disambut dengan Bu Korina yang kemudian akan membahas dari segi parentingnya gitu, karena beliau juga eh, ini ya berhubungan dengan dua pemat padat. Ayo dong kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah ya, teman-teman. Kita belum ada jargonnya ya, saya kelupaan. Jargonnya gimana ya enaknya? Jadi kalau nanti ada pemateri yang masuk, kita jargonnya ye gitu ya. Jadi kalau saya sebut biar agak semangat nih, soalnya off cam semua. Kalau saya bilang eh, kita sambut pemateri kita, jadi jargonnya ye gitu ya. Terus kalau nanti di tengah-tengah acara pemateri atau dari moderator eh, menyebutkan kata Steven, teman-teman bisa menjawab gue banget. Kita cek sound ya. Steven, Gue pada banget. pada tidur. Oke, biar sama-sama. Mana nih pesertanya? Steven, Gue banget. gue banget. Belum off cam semuanya. Nggak akan mulai sebelum ini open mic. Steven, Gue Gue banget. banget. gue banget. Oke. Oke ya. Kita sambut pemateri kita, Bang Rio Danu Wicaksono, dengan tepuk tangan yang meriah. Yeay. Ya, selamat datang Bang Danu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua teman-teman? Ya, jadi ini kita akan melanjutkan lagi webinar kita, lanjutan dari webinar yang sebelumnya, ya, masih tentang mengenali karakter anak. Ya, oke. Sebelum kita mulai, ya bisa bagi yang sedang beraktivitas atau apa mungkin bisa sambil mendengarkan ya bagi yang ingin fokus mendengarkan ya bisa apa namanya dibetulkan sandaran kursinya ya kemudian duduknya ditegakkan dan lain sebagainya ya kemudian apa namanya kita fokus bagi yang pakai HP silakan bagi yang laptop juga laptop silakan ya mudah-mudahan eh, apa namanya malam ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk semuanya. Oke, baik. Yang pertama masih tentang mengenali karakter anak ya melalui konsep Stephen. Jadi konsep Stephen seperti yang pekan lalu sudah kami sampaikan itu memang powerful sekali ya teman-teman. Di sini uh, saya akan berusaha ya menggali karakter anak melalui konsep Stephen. Oke, kita lanjut saja. Kemarin kita sudah membahas tentang mesin kecerdasan sensing dan thinking ya. Lalu kita akan lanjutkan malam ini intuiting, feeling dan instinct. Kalau kita akan sebentar saja ya karena waktu kita terbatas. Kalau mungkin mau apa namanya lebih diperdalam dan sebagainya nanti mungkin bisa di sesi-sesi berikutnya. Oh, ini gambarnya nggak kelihatan ya. Sebentar ini. Sebentar. Ini gambarnya tidak kelihatan. Saya stop dulu sebentar ya. Sepertinya ada kendala teknis sedikit ini. Ya, kalau teman-teman suara saya terdengar jelas. Jelas, Mas Danu? Oke.
Mohon maaf ini ada kendala teknis tadi ya. Coba saya lanjutkan kembali. Saya pakai PowerPoint saja ya. Eh, Pakai offline saja. Oke, baik kita akan lanjut kembali. Kemarin kita sudah sempat membahas terkait beberapa mesin kecerdasan ya. Ada dari sensing ya. Kemarin kita sudah membahas sensing, bagaimana sensing itu apa namanya dia cerdas di fisiknya ya, sense di kelima panca inderanya. Kemudian thinking, bagaimana dia sifatnya adalah logis rasional dan dia apa namanya orangnya dingin ya, cool gitu ya kira-kira. Lalu ini nanti eh, akan dibahas oleh Bu Farina dan saya akan lebih kepada feeling ya. Oke. Saya akan membahas mesin kecerdasan feeling. Feeling ini kebetulan saya adalah orang feeling ya. Jadi kalau di Steven itu ada drive kecerdasan, saya drive kecerdasannya adalah extrovert ya. Ada introvert, ada extrovert, dan kebetulan saya adalah drive kecerdasannya yang extrovert. Oke. Baik, tapi kita tidak akan membahas terkait drive kecerdasan lebih mendalam. Kita akan kupas di permukaannya dulu saja. Yang pertama, feeling ya. Feeling ini eh, dia dari kata feeling berarti perasa ya, berarti dia lebih kepada perasaannya kuat ya, perasaannya kuat. Dia kalau bedanya dengan thinking, dia lebih ke logika, tapi kalau feeling dia lebih kepada hatinya ya. Jadi ini hati-hati dengan orang feeling atau anak yang feeling ya, dia itu mudah baper ya. Jadi hati-hati nih apa namanya sama ibu-ibu ya, mak-mak muda yang anaknya itu mesti kecerdasan feeling. Ya, jadi kalau feeling itu identik dia itu kalau berargumen ya atau minta sesuatu ketika kita orang tua langsung mematahkannya, langsung bilang tidak, nah maka dia hati-hati dia bisa langsung baper. Ya, mungkin sebagai contohnya misalkan eh, anak kita ya itu bilang ke kita, Aba gitu ya, Aba aku mau beli permen dong gitu ya, aku mau beli es krim dong mau jajan gitu ya. Nah, padahal ketika itu kita lagi beraktivitas, misalkan kita lagi menerima tamu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bilang, apa kamu nggak lihat ini Abah lagi ada tamu ini gitu, nanti nggak enak sama tamunya gitu. Nah, kamu main dulu aja sana. Nah, kalau kita seperti itu menolaknya, hati-hati itu anak bisa baper. Ya, tapi kalau misalkan apa namanya kita sampaikan dengan baik gitu ya, dengan dari hati ke hati gitu misalkan. Nah, ini Abah lagi ada tamu ya. Kalau adik mau es krim, mau permen, boleh. Nanti Abah beliin 5 gitu ya. Bahkan 10 boleh gitu. Tapi belinya nanti ya coba lihat. Sekarang kan Abah lagi ada teman gitu ya. Lagi ada tamu di rumah. Nah, nanti kalau misalkan tamunya sudah tidak ada, lalu nanti Abah beliin es krim ya. Nah, coba lihat kan kasihan nanti kalau tamunya ditinggal, nanti siapa yang nemenin tamunya? Nah, seperti itu. Nah, nanti anak kita pasti akan bilang, oh iya ya, benar juga ya, kasihan tamunya ya. Jadi itu, jadi kita lebih kepada kasih contoh dengan dari hati ke hati, ya. Apa namanya kita kenakan hatinya, jadi insya Allah bisa. Beda dengan orang thinking, kalau thinking ini kan apa lagi ada tamu, gitu ya. Jadi nggak bisa dong, apa namanya jajan sekarang, gitu ya. Nah, gitu. Jadi dibedakan, treatmentnya itu harus dibedakan. Ya, maka kalau nanti kita sudah lulus nih ya, sudah tahu nih ya dari kelima mesin kecerdasan, maka kita harus memperlakukan anak kita sesuai mesin kecerdasannya, ya, sesuai dengan mesin kecerdasannya. Terus bagaimana kalau kita belum tahu mesin kecerdasan anak kita? Ya, maka itu harus nanti tes Stephen dulu, ya, lalu nanti kita ketahui mesin kecerdasan anak kita apa, lalu kita tahu pola atau treatment yang tepat untuk anak kita seperti apa. Oke, itu tadi contohnya yang pertama. Jadi dia memang berorientasi kepada orang, ya. Kita bisa kasih contoh-contoh atau kita bisa apa namanya ya kenakan pada subjeknya, pada orangnya langsung. Mungkin perasaan dia lebih memang perasa hangat dan ramah, ya. Jadi sebenarnya orang feeling ini dia
hangat, ramah, dan mudah simpatik. Lalu dia juga suka ngobrol, ya. Tapi gimana kalau ini saya rasa nih dari teman-teman di sini anaknya masih pada kecil-kecil gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan nanti coba ada saya punya contoh gitu ya, itu anaknya dia sudah besar, ya, sudah mungkin kurang lebih SD gitu ya. Nah, tapi dia lebih senang ngobrol dengan temannya dibandingkan dengan orang tuanya. Nah, hal seperti itu gimana? Terus dia curhat, oh, ini anak saya feeling ini, tapi kok dengan orang tuanya nggak suka ngobrol gitu ya, terus nggak ramah sama orang tuanya, malah dia lebih senang sama teman-temannya gitu ya. Nah, hati-hati barangkali di sini anaknya itu di kondisi rumahnya ya, anak dengan orang tuanya itu tidak akur gitu ya. Jadi anak itu merasa tidak nyaman dengan orang tuanya. Jadi dia akhirnya tidak terbuka. Dia yang sifat genetiknya itu dia suka ngobrol, simpati, hangat dan ramah ya, tapi dia ketika ketemu orang tuanya dia tidak seperti itu. Bahkan dia lebih senang ketika ketemu dengan teman-temannya. Karena apa? Karena mungkin tadi anaknya itu apa namanya sering ditolak oleh orang tuanya, atau istilahnya itu sering dimarahi sama orang tuanya. Akhirnya anak itu sakit hati, mudah baper, ya, dan dia merasa nyaman dengan circle teman-temannya yang di sekolah dan teman-teman yang di apa namanya yang di sekitar perumahan gitu ya. Itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi anak ini memiliki sifat genetik feeling, ya. Nah, dia itu harus dikembalikan kepada fitrahnya, ya, kepada feelingnya itu apa. Nah, dia suka ngobrol dan sebagainya, ya, meyakinkan. Nah, kalau meyakinkan ini coba dilatih anak ini untuk bisa apa namanya meyakinkan suatu hal, ya. Jadi kalau misalkan contoh meyakinkan itu mungkin kalau dalam pekerjaan adalah orang-orang marketing gitu ya. Jadi orang-orang marketing itu dia mudah untuk meyakinkan menjual produk dia begitu. Nah, biasanya kalau orang feeling itu memang dia mudah untuk meyakinkan, kata-katanya itu membuat orang itu yakin gitu ya. Contoh misalkan saya pernah apa namanya meyakinkan suatu hal, ya, padahal saya belum pernah apa namanya melaksanakannya gitu ya. Misalkan saya mau buka bisnis gitu, lalu saya menyampaikan bisnisnya kepada investor gitu ya. Nah, padahal saya belum pernah membuka bisnis tersebut, tapi dengan kata-kata saya, kemudian dengan menggebu-gebu dan sebagainya, akhirnya saya bisa meyakinkan investor untuk bisa menginvestasikan uangnya ke bisnis yang akan saya bangun. Nah, mungkin seperti itu kalau contoh meyakinkan, ya, kalau lembut dan penyayang, ya, itu memang adalah fitrahnya dari orang ini, ya. Maka kalau nanti anak teman-teman itu apa suka ngobrol ya dengarkan saja, ya. Jadi caranya mentreatment adalah dengan didengarkan. Hati-hati kalau misalkan langsung diputus obrolannya gitu ya, atau langsung dikat, itu nanti bisa sakit hati ya anak anak kita gitu ya. Maka ini harus apa namanya mentreatment dengan cara atau pola. Lalu berikutnya ini katakan Anda setuju, ya, katakan Anda setuju dengannya, hargai usaha dan kontribusinya. Jadi kalau misalkan kita ada ketidaksetujuan dengan anak kita, jangan langsung kita cut, jangan langsung kita tolak, ya. Beda dengan anak thinking, ya, dia langsung to the point. Tapi kalau dengan anak feeling, ya, Anda harus berbicara dengan pertama setuju dulu, ya, setuju dulu, ya, lalu ikuti dulu alurnya, ya. Nah, legitimasi perasaannya, bagaimana sih apa perasaan dia terhadap sesuatu hal. Nah, baru nanti katakan apa namanya saran kita, misalkan kita kurang setuju. Nah, mungkin lebih baik, misalkan tadi kalau beli es krim, nah mungkin lebih baik beli es krimnya nanti ya, gitu ya. Ini sekarang Bapak lagi ada tamu nih, gitu. Kan kasihan ini kalau misalkan tamunya ditinggal, nanti siapa yang sembuh? Nah, gitu. Jadi itu apa namanya pertama memang setujui dulu, lalu nanti katakan ketidaksetujuannya di akhir seperti itu. Lalu bicarakan tentang kepedulian, ya, sampaikan bahwasanya kita peduli sama dia, kita ingin membelikan dia es krim, tapi nanti ya tidak sekarang. Senyum pelihara pakat mata. Jadi kalau misalkan berbicara sama anak-anak ini, ya, itu harus betul-betul
tatap matanya, kontak dan senyum. Jadi ada ekspresinya juga. Jangan sampai datar-datar saja. Beda dengan sensing ataupun thinking gitu ya. Yang dia mesin kecerdasannya itu lebih dominan di otak kirinya. Gitu. Nah, beda dengan itu, kalau feeling dia memang lebih kepada otak kanan, ya. Jadi senyum, pelihara kotak matanya, gitu. Nah, ini dia. Dia itu senang dengan perhatian, pujian, dan juga bahasa cintanya itu adalah sentuhan. Ya, jadi kalau punya anak feeling, ya sering-seringlah disentuh, dipegang, dicium, dipeluk. Itu menandakan bahwasanya Anda cinta dengan anak Anda, bahwasanya Anda sayang kepada anak Anda dan peduli kepada anak Anda. Ya, kalau anak pilih, dia lebih senang pujian. Maka kalau misalkan anak pilih membuat sebuah karya, pujilah. Ya, wah bagus sekali karyanya, masya Allah. Jadi kalau pujian untuk anak pilih itu memang harus lebay. Beda dengan pujian anak thinking. Kalau pujian anak thinking dia, wih bagus banget, keren gitu ya. Jadi singkat aja nggak apa-apa. Tapi kalau dengan anak pilih itu memang harus lebay, ya harus apa namanya puji yang berlebihan. Itu nggak apa-apa, malah itu bagus. Ya. Lalu anak feeling ini dia lebih melihat figur, ya figur yang memberikan cinta. Maka kalau misalkan tadi contoh anaknya lebih suka bergaul dengan teman-temannya di sekolah, lebih suka bergaul dengan teman-temannya yang ada di sekitar rumahnya, ya dibandingkan dengan orang tua yang di rumah, berarti ada problem di sana. Berarti mungkin ya bisa jadi bapak atau ibunya tidak bisa memberikan figur yang terbaik untuk anaknya, ya karena orang feeling ini dia lebih melihat kepada sosok, ya ayahnya atau ibunya, ya yang dia itu bisa memberikan cinta kepada anaknya, ya itu jadi anak pilih seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah insting, ya. Nah, insting ini adalah mesin kecerdasan yang dia itu lebih kepada spiritual, ya jadi dia tingkat religiositasnya itu tinggi, ya dibandingkan dengan mesin kecerdasan yang lain, ya. Nah, feeling ini kalau misalkan mudahnya, bahasa mudahnya itu adalah dia itu bisa menampilkan apa adanya, tidak ada tidak ada yang ditutup-tutupi, ya semua ditampilkan, dan dia bergerak secara spontan, naluri, ya. Eh, itu tipikal anak-anak insting, ya. Maka kalau misalkan nanti apa namanya anak bapak ibu sekalian itu memiliki anak itu kok tiba-tiba hobinya ke sini terus ke sini sini gitu ya. Nah, nggak apa-apa, itu memang tipikal anak insting seperti itu ya, dan juga dia generalis, dia bisa segala hal. Misalkan kalau misalkan ketika TK gitu ya atau KB, anaknya itu tiba-tiba suka gambar ya, lalu besoknya nyanyi, lalu besoknya lagi main bola ya, lalu besoknya lagi apa baca puisi gitu ya. Terus bapak ibunya bingung, ini anak saya sebenarnya suka apa ya, seni atau belajar atau apa ini sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Itu karena memang sifat dari anak insting itu adalah general. Ya, dia bisa segala hal, ya. Tapi hati-hati juga ini Bapak Ibu. Kalau anaknya yang bertipikal insting, maka wajib sekali harus mengarahkan, ya. Memang ya kita apa namanya menginginkan anak kita bergerak sesuai passionnya masing-masing. Tapi untuk anak tinggi, ya wabil khusus ya, wabil khusus untuk anak tinggi itu tolong diarahkan. Ya, jadi jangan juga di-cut ya, jangan langsung tiba-tiba, kamu kok apa namanya sukanya ini sih apa namanya beda-beda gitu ya. Kalau suka gambar itu gambar aja gitu ya. Kalau suka ini aja gitu ya. Nah, cari tahu dulu anaknya itu apa namanya lebih dominan kemana kira-kira, ya. Nah, karena apa? Karena nanti kalau tidak mulai diarahkan sejak kecil, dia ketika besar dia bingung profesinya apa, ya. Karena memang tipikal anak insting ini cenderung cerdas, ya. Otaknya itu juga cenderung cerdas, ya. Tapi bedanya dengan thinking itu, anak insting dia apa namanya ingin segalanya, ya ya ingin dokter juga misalkan, ingin menjadi penyanyi juga misalkan, atau ingin menjadi pelukis juga gitu, semua ingin dilakuin ya. Akhirnya dia bingung, aduh saya sebenarnya bakat saya apa ya. Nah, ini hati-hati, maka sejak kecil harus mulai diarahkan ini, ya harus mulai diarahkan. Cara pengarahannya gimana? Kalau misalkan insting ya, kalau misalkan sensing, kan lalu saya sampaikan bahwasanya mengarahkan
cita-cita anak sensing itu adalah dengan mendatangkan misalkan mau menjadi dokter ya, anak bapak ibunya ingin menjadikan anak ini dokter. Nah, datangkanlah anak itu sering-sering ke rumah sakit, sering-sering ketemu dokter, sering-sering ketemu suster dan lain sebagainya. Itu mengarahkan tipikal anak sensing. Nah, tapi kalau anak insting bagaimana? Nah, ini memang seninya di sini. Memang agak apa namanya effort ya ketika mengarahkan anak insting ya. Nah, jadi anak insting itu apa namanya carilah kegemarannya itu apa ya. Memang dia itu nanti akan generalis bisa segala hal ya dan juga mudah beradaptasi juga ya. Maka ini harus diarahkan ke apa namanya kira-kira kemana. Nah, ini mulai nanti harus diperhatikan dari awal dari KB TK diikuti perkembangannya terus apa namanya kira-kira nanti mau seperti apa untuk apa namanya cita-citanya ya. Nah, kalau misalkan dari poin-poin ini ya lalu ada pendamai juga temannya banyak ya. Jadi kalau misalkan dari poin-poin ini memang cenderung anak insting ini nanti lebih cocok atau lebih passion ketika nanti berkarir di NGO atau non government organization atau lembaga yang non profit ya karena apa karena memang tipikal anak insting ini ya tipikal yang dia itu senang untuk menolong orang ya misalkan kita sebutkan lembaga zakat seperti itu ya atau misalkan kalau mau ASN ya atau PNS itu dinas dinas yang sosial ya yang dia itu terjun langsung ke masyarakat yang dia itu bersifatnya menolong ketika dia menolong ya dia akan merasa kecas energinya dia merasa kecas apa namanya cintanya gitu ya ataupun misalkan kalau yang lebih tinggi lagi bisa juga dia dokter tapi dokter yang betul-betul dia menolong orang gitu ya bukan dia hanya mencari profit semata tapi dokter yang dia bisa menolong orang lebih banyak sehingga disitulah apa namanya bahasa cintanya mulai terisi ya tangki cintanya akan terisi kembali ya jadi itu tipikal anak insting ya. Dan dia ini tadi karena dia temannya apa karena dia generalis akhirnya dia dari segala mesin kecerdasan dia bisa semuanya dia juga bisa menjadi orang sensing dia bisa menjadi orang thinking bisa menjadi orang intuiting dan juga bisa menjadi orang feeling ya tapi memang setengah-setengah semuanya 50% ya lalu orang insting itu berikan kesempatan untuk bisa berperan ya maka kalau misalkan apa namanya orang insting ini tidak bisa berperan ya di lingkungannya dia ada masalah di sana ya lalu tadi bantu menetapkan pilihan ya jadi memang orang insting itu generalis maka tugas dari bapak ibu ya ayah bunda ini memang harus membantu anak tersebut untuk mengarahkan yang membantu menetapkan pilihan bukan menyuruh ya bukan apa namanya langsung menetapkan oleh bapak ibu tapi diarahkan ya membantu menetapkan pilihan. Lalu temani dalam berproses tadi ya dari KB, TK, SD, SMP, SMA sampai dia mencapai cita-citanya. Karena orang insting ini dia bahasa cintanya adalah quality time ya. Bahasa cintanya adalah kebersamaan, quality time. Beda dengan feeling kalau feeling itu lebih kepada tadi sentuhan, pujian ya tapi kalau insting ini adalah quality time, maka temani dalam berproses. Suka berdiskusi dan juga ngobrol. Ya, jadi misalkan kalau anak insting, apa namanya anak anak insting ini dia, misalkan bapak ibu ingin menyekolahkan anak insting di pondok pesantren, ya, lalu apa namanya ketika di pondok pesantren itu ternyata dia senang apa betah gitu ya kan ada mungkin anak-anak yang dia nggak betah di pondok pesantren ya ketika dia betah oh berarti dia sudah mendapatkan teman untuk berdiskusi dan ngobrol nah lalu ini apa namanya ada cerita kebetulan istri saya insting gitu ya jadi istri saya itu ketika di pondok pesantren dia lebih senang di pondok pesantren daripada di rumahnya ya karena apa karena di pondok pesantren dia biasanya kalau pondok pesantren itu ada kamar-kamar gitu ya misalnya satu kamarnya 4 orang atau 6 orang gitu ya nah dia itu istri saya senang main ke kamar-kamar temennya ya jadi ngobrol tentang apa cerita dan lain sebagainya ya malah di sana di pondok pesantren itu betah ya tapi ada temennya yang dia itu mungkin bertipikal thinking ya dia itu kepikiran terus ya dia
tidak suka bergaul ya, apa namanya, istilahnya kutu buku tertutup. Nah, dia akan merasa tertekan akhirnya. Ya, beda dengan insting. Insting itu dia ketika mendapatkan lingkungan yang nyaman, yang apa namanya, bisa berdiskusi sama dia, ngobrol, nah dia akan nyaman di sana intinya. Jadi seperti itu, dominan di setiap momen. Ya, jadi misalkan kalau di sekolahan, anak insting ini dia pasti apa namanya, aktif di kepanitiaan, misalkan OSIS kah ataupun di eh, beberapa kepanitiaan-kepanitiaan lainnya. Dan maka kalau anak bapak ibu sudah tes sejak dini dan tipikalnya insting, berikan peran di sana. Ya, jangan sampai dia itu tidak bisa berperan nantinya. Nah, lalu apa akibatnya kalau dia tidak bisa memaksimalkan potensinya? Nah, hati-hati, dia bisa meledak-ledak. Ya, jadi negatifnya dari insting ini, dia ketika tidak diberikan peran ya di lingkungannya, dia akan bisa meledak-ledak emosinya. Ya, karena tadi spontan itu, ya, karena tadi spontan, ya, nalurinya bergerak secara naluri, maka negatifnya, ya, dia lebih suka meledak-ledak atau istilahnya mudah marah. Dan insting ini memang cenderung lebih galak dibandingkan dengan MK-MK yang lainnya. Ya, seperti itu. Dia beradaptasi dengan lingkungan, bisa menjadi bunglon di lingkungannya. Nah, memang pada dasarnya insting itu adalah mesin kecerdasan yang suka dengan kedamaian, ya, serba bisa dan mengambil peran, ya. Maka kalau anak bapak ibu bermesin kecerdasan insting, maka tadi berikanlah peran, ya. Lalu apa namanya, di keluarga itu harus tadi itu, tangki cinta dari mesin insting itu harus terisi, ya, dengan cara tadi quality time, waktu yang bahagia kebersamaan gitu ya, dan juga apa namanya, ajak ngobrol dan lain sebagainya. Seperti itu tuh tipikal dari mesin kecerdasan insting. Ya, ini mungkin kalau di pekan-pekan berikutnya kita akan lebih detail, ya, nanti bisa akan apa namanya, menjawab bagaimana cara belajar yang lebih detail pada masing-masing mesin kecerdasan berdasarkan drive kecerdasannya. Ya, jadi kalau ini kita masih membahas tentang mesin kecerdasannya. Mesin kecerdasan itu ada 5, ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Kalau drive kecerdasan itu ditambah introvert dan extrovert. Misalkan sensing introvert, sensing extrovert. Ya, lalu thinking, ada thinking introvert, ada thinking extrovert, dan seterusnya. Kecuali insting. Kalau insting dia tidak memiliki tidak memiliki drive kecerdasannya. Ya, kalau misalkan tadi kita bahas insting ya, insting itu cara belajarnya dengan cara merangkum karena dia memang tadi sifatnya adalah to the point. Ya, dari to the point itu ya dia lebih senang merangkum. Maka ketika misalkan di kelas ya, anak bapak ibu ini bertipikal insting ya. Lalu gurunya itu bertipikal feeling, yang itu senang cerita gitu ya. Jadi memang kalau feeling itu kan lebih senang cerita ya. Nah, akan kesulitan ini apa namanya, anak dari bapak ibu ini akan kesulitan untuk belajar karena apa? Oh, ini nggak dapet gitu ya, oh ini nggak dapet, bingung. Nah, tapi kalau misalkan thinking ini kan dia lebih kepada memang mirip ya dengan insting itu, dia apa namanya, singkat, kemudian dia juga tidak poin menjelaskannya dan sebagainya, sebab akibat. Nah, ini akan lebih mudah nanti dicerna oleh insting yang dia memang sifatnya adalah merangkum, mempelajari inti atau konsep-konsep umumnya gitu dari sebuah pembelajaran. Ya, baik, itu dari mesin kecerdasan feeling dan insting. Ya, mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Sementara ini saya kembalikan dulu ke Kak Eliza. Ya, nanti kita sharing-sharing aja ya. Oke, terima kasih. Ya, Masya Allah. Terima kasih Mas Danu buat pemaparannya tadi ya terkait dengan mesin kecerdasan, feeling, dan insting gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita keep dulu ya pertanyaannya.
Ya, jadi ini karena saya punya anak intuiting di rumah ini, ya Masya Allah ya. Jadi usil, umanya lagi ngezoom, dia pengennya gangguin, padahal udah dikurung tuh di dalam. Nah, jadi kali ini karena mau ngobrolin tentang mesin kecerdasan yang relate dengan anak saya, yaitu intuiting. Gitu. Kita hadirkan salah satu pemateri kita yang menaklukkan anak intuiting, yaitu seorang thinking ya, Bunda Forina. Kita beri sambutan kepada Bunda Forina dengan applause yang tadi. Yeay, gitu ya teman-teman. Ayo sekali lagi, kita beri sambutan kepada Bunda Forina. Yeay. Ya, Bunda, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. Halo? Ya, terdengar Bunda. Halo. Ya. Wah, terdengar ya? Eh, Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Mbak Elijah yang sudah begitu luar biasa ya memberikan sambutan. Ye. Kep-kep, ayah, manggilnya apa? Ayah atau bapak? Bapak Ya, sering terima kasih juga tadi Mas Danur sudah mengawali ya eh, dengan materi yang luar biasa. Nah, kita lanjut ke mesin kecerdasan selanjutnya ya. Saya share screen dulu. Bentar. Eh, Minta tolong Elijah diizinkan dulu untuk share screen. Sudah, Bu, sudah Eliza jadiin Oh ya. co-host. Mohon maaf ya untuk gangguan tekniknya tadi. Oke, ini judulnya kenalan yuk dengan intuiting. Jadi kawan-kawan mungkin sudah banyak yang tahu ya, atau setidaknya pernah mendengar tentang intuiting. Nah, lanjut. Eh, di sini juga hadir ya, ada sahabat kita yang mungkin sudah tes yang mesin kecerdasannya intuiting. Nah, ini sedikit tampilan profil saya. Mungkin ada yang belum kenal. Saya Paulina. Sehari-hari profesi saya pengajar sekaligus kepala sekolah di TK Nahwan Nur. Eh, Juga sudah beberapa bulan ini mendapat amanah sebagai promotor. Alhamdulillah, promotor Stephen ya, yang sebenarnya sudah lama diimpikan, tapi Allah qadarullahnya izinkan baru beberapa bulan ini. Nah,
Pintas kita lihat ya tampilan dari mesin kecerdasan ini, dari penampilan eh, beginilah kira-kira otak manusia yang dikaitkan dengan konsep Stephen. Jadi kalau kita tahu ya, mungkin sudah dibahas berulang kali. Jadi setiap kita itu memiliki 5 belahan otak. Ada neokortek kiri, limbik kiri, neokortek kanan, limbik kanan, dan otak tengah. Nah, tadi Mas Danu sudah membahas tentang feeling yang berada di limbik kanan. Nah, sekarang giliran saya untuk membahas intuiting. Intuiting berada di belahan neokortek kanan. Jadi, intuiting ini bersama dengan feeling itu berada di otak kanan ya. Jadi, otak kanan ini bahasa kita itu biasa penuh warna gitu ya. Penuh warna, imajinasi gitu. Nah, pokoknya yang indah-indah. Nah, kebalikannya nih, kalau yang otak kiri ini berpikir, analisa, memori gitu ya. Oke, ini sepintas aja ya. Dan masing-masing ini mesin kecerdasan memiliki lapisan otak yaitu introvert dan ekstrovert. Jadi kalau introvert itu adalah bergerak dari dalam keluar motivasinya. Sedangkan ekstrovert itu bergerak dari luar ke dalam. Kita lanjut ya. Nah, ini khusus untuk intuiting ya. Jadi apa sih kekuatan dari intuiting itu? Jadi intuiting ini tadi seperti saya katakan bahwa kekuatannya adalah di gagasan, ide. Jadi penuh dengan imajinasi. Kekuatan utamanya itu ada di mengkonsep, menciptakan, mendesain, mempolakan, dan memprediksi. Ini sepintas-sepintas aja ya saya sampaikan, karena saya ingin nanti ada kesempatan untuk tanya jawab gitu ya, atau juga sedikit share pengalaman gitu ya, pengalaman saya juga dalam menemukan kasus di anak intuiting. Nah, ini mungkin dari sini bisa nanti kita sisip-sisip ya penjelasannya. Jadi pada anak intuiting itu penjelasan guru hanyalah pencetus untuk pikirannya berkelana ke sana kemari mencari gagasan. Jadi pada saat anak-anak itu belajar di kelas, guru itu kan menerangkan gitu ya. Itu mereka konsentrasinya itu pada apa yang disampaikan guru itu hanya beberapa menit gitu ya. 5 menit, 10 menit gitu. Setelah itu pikirannya itu berkelana, membuat cerita sendiri gitu ya, berimajinasi gitu ya. Kemudian belajar dengan sudut pandang yang lain dari kebanyakan teman-temannya untuk menemukan perspektif baru. Nah, banyak kasus ya yang saya itu baru sadari sekarang setelah mendapat ilmu Stephen gitu ya. Mungkin ayah bunda, kawan-kawan yang sudah memiliki anak
ataupun keponakan gitu, ataupun seorang guru gitu ya, pernah melihat atau eh, memiliki anak-anak yang kalau lagi belajar itu suka melamun, kemudian ketika ditanya gitu ya, apa yang disampaikan guru itu jawabannya beda, beda banget gitu ya. Nah, kemudian eh, ketika ditanya yang baru saja dijelaskan guru, itu mereka tidak mampu. Nah, otomatis itu jadi tanda tanda tanya gitu ya bagi saya ya pada saat itu gitu kan. Padahal anak-anak tersebut dari apa ya penilaian umum itu pintar gitu ya. Dalam berbicara itu nyambung gitu kan. Pokoknya normal lah gitu kan. Tergolong pintar. Tapi mereka itu kalau dikaitkan dengan pelajaran sekolah, mereka itu jadi seperti nggak tahu gitu ya. Nah, nggak mendengar gitu. Entah apa yang mereka pikirkan dalam kelas. Padahal kemungkinan mereka adalah tergolong anak-anak intuiting. Jadi konsentrasi mereka itu pendek dan mereka memikirkan eh, dengan imajinasi mereka gitu. Kemudian mereka menyukai variasi dan perubahan sehingga lebih dini masuk ke ranah lebih tinggi bagi seusianya. Nah, tentang menyukai variasi ini eh, bisa menjadi pintu masuk atau celah atau eh, strategi ya untuk bagaimana bisa mm, mengambil perhatian atau menarik perhatian agar anak-anak bisa konsentrasi. Jadi kalau apa yang mereka lihat itu sedikit monoton ataupun biasa-biasa saja, mereka itu cepat teralihkan dengan apa yang menurut mereka menarik. Kalau yang introvert biasanya lebih sering itu langsung tenggelam dengan pemikirannya sendiri karena eh, kekuatan dari dalam itu lebih kuat. Sedangkan kalau yang intuiting extrovert itu bisa menghayal macam-macam yang datangnya dari luar kelihatan ada burung yang terbang dari jendela itu udah mikir tentang burung, kemudian ngelihat atau mendengar ada ayam berkotek itu gitu. Nah, itulah
Eh, jadi dengan kondisi anak intuiting, apa yang bisa kita lakukan, gitu ya? Jadi bagaimana cara eh, menghadapi, gitu ya? Salah satunya adalah kita menyampaikan itu dari gambaran besarnya dulu, gitu, dan implikasinya. Contoh nih, di kasus eh, murid saya yang kemarin tuh, dia beberapa tahun itu kan udah sekolah ya, gitu kan, udah sekolah, tetapi eh, masih malas-malasan gitu ya. Masih malas-malasan, susah bangun, susah ke sekolah, gitu ya kan. Nah, jadi kalau eh, dan kemarin tuh dites itu usia kecerdasannya itu intuiting. Kalau diajak bicara itu eh, melalui gambaran besarnya gitu. Nah, nanti kalau eh, nggak sekolah itu jadi nggak tahu apa-apa gitu ya kan. Kalau nggak tahu apa-apa, kalau udah besar gimana? Eh, mau kerja di mana-mana nggak diterima, nggak ada yang memperkerjakan. Mau buat usaha sendiri, nggak tahu itu karena nggak ada ilmunya kan gitu kan. Belum bisa baca gitu kan. Jadi dibawa gambaran besarnya, implikasinya apa gitu. Nah, kalau kita tidak bekerja, bagaimana kita mendapatkan eh, uang gitu ya, mendapatkan biaya untuk memenuhi eh, kebutuhan kita gitu ya. Nah, anak intuiting kalau diajak bicara seperti itu mereka nyambung. Beda dengan anak-anak mesin kecerdasan yang lain. Kemudian bicarakan kemungkinan. Nah, jadi eh, bicara dengan anak intuiting itu bisa dengan kata bayangkan gitu ya. Jadi membayangkan tuh masuk gitu. Dari situ pintu masuk kita berbicara sama mereka. Menggunakan analogi dan metafor. Jadi itu sesuai ya. Di Jagung itu apa? Bikin paru sama Eh, Pak Elijah bisa di ini ada bocor. terus apa? Bikin paru Masih terdengar saya? istilahnya Pak Juga Sosoy. imajinasi mereka gitu. Jadi mereka itu dengan eh, memancing imajinasi mereka, apa yang mereka suka gitu ya. Dari situ sebenarnya gadget itu masih menurut pandangan Stephen masih boleh. Tinggal kita pilih mana yang cocok. Dan untuk anak-anak intuiting, salah satu alat yang bisa membantu bisa belajar adalah sesuatu yang ada animasinya gitu ya, menarik, film-film gitu ya, ada suaranya, penuh warna-warni gitu. Kemudian, nah ini jangan bebani mereka dengan yang detail-detail. Jadi kalau orang tuanya sering anaknya sekolah kan, bilang, nah tadi di sekolah belajar apa gitu ya. Nah, kalau anak intuiting dia udah nggak ingat itu. Sama seperti gurunya, kalau misalnya di sekolah dia menjelaskan setelah itu ditanya itu kadang-kadang mereka sudah nggak ingat. Gitu. Nah, nah ini kalau tidak dipahami akan sangat mengganggu proses perkembangan mereka. Jadi saya pribadi gini ya, sangat-sangat berharap kawan-kawan, ayah bunda yang berada di Zoom saat ini gitu ya. Eh, Salah satu tantangan bagi anak-anak yang susah belajar pada saat di usia TK, misalnya PAUD gitu ya, yang mereka belum tes, cobalah eh, diteskan. Jadi kalau
dapat kepastian bahwa mereka itu memiliki mesin kecerdasan intuitif, nah kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau hal ini dibiarkan, itu akan bertambah besar gitu, kesulitan yang mereka hadapi gitu ya. Eh, jadi ada kasus nih, anak sudah 3 tahun dia sekolah, bukan karena dia tidak kalau menurut saya bukan IQ dia yang bermasalah, tapi karena memang dia eh, tidak ter pikirannya dengan imajinasinya gitu. Sehingga waktu berlalu pun sudah berada di TK selama 3 tahun gitu ya, dia belum mampu menyambung-nyambung huruf gitu. Sedangkan teman-temannya lain sudah bisa gitu. Karena memang mungkin itu tadi gitu ya, dia tidak mendapatkan eh, cara yang sesuai gitu untuk belajar. Dia tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya gitu ya, kurang dimengerti gitu ya. Nah, di sini bahayanya ketika anak-anak kita itu masih usia dini, mereka tidak tahu, tidak mengerti apa yang mereka karena karena itulah makin membuat kita semangat untuk cari tahu ya. Gitu. Nah, ini salah satu eh, yang bisa disimpulkan ya dari perbedaan introvert dan extrovert. Ini umum ya, semua mesin kecerdasan itu ada yang introvert dan extrovert. Jadi kalau analoginya itu eh, kepala kita ini seperti analoginya buah semangka ya. Jadi kalau ekstrovertnya ini dia bagian putih ya, bagian putihnya itu, sedangkan introvertnya itu merah. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, kalau introvert itu motivasinya itu digerakkan dari dalam, sedangkan ekstrovert itu dari luar. Kemudian eh, falsafah hidupnya itu cara eh, apa ya namanya untuk menggerakkannya itu dengan diancam kalau introvert gitu, karena dia dari dalam dia di ditakut-takuti sedih, tapi ya dengan cara yang benar ya. Kemudian kalau yang ekstrovert ini difasilitasi, diiming-imingi. Eh, Cara memotivasinya tadi itu dengan ditantang kalau introvert, dan ekstrovert itu difasilitasi. Nah, kalau ini reading yang kan menghafal yang sifat-sifatnya itu antara lain perfeksionis, yaitu maaf, jadi menyukai kesempurnaan gitu ya. Standarnya tinggi. Kemudian yang kedua ini insis insisten, kedua learner, kemudian hard to please, proud, optimistic, deep, capable, selling, assertive, sekolah. Ini sengaja memang tetap ditulis dalam bahasa Inggris supaya eh, artinya itu kadang-kadang kalau kita artikan menggeser ya. Nah, ini coba saya terjemahkan ya.
Jadi kalau insisten itu kuat pendirian. Nah, jadi kalau introvert tuh memang karena dia dari dalam ya motivasinya itu pendiriannya itu lebih kuat dibandingkan extrovert gitu ya. Nah, kemudian pembelajar hard to please ini eh, berhubungan juga dengan perfeksionis. Jadi eh, punya standar yang tinggi. Nah, sulit untuk dipuaskan gitu. Kemudian proud eh, punya kebanggaan akan dirinya yang tinggi. Optimistik, selalu optimis, penuh harapan. eh, eh, Deep ini mendalam. Jadi orang-orang introvert itu apapun yang dia pikirkan, ide-idenya itu mendalam. Lebih mendalam dibandingkan yang ekstrovert ya. Kemudian ini capable selling, punya kemampuan untuk menjual. Nah, jadi seperti Bu Dini ya. Nah, itu jago marketing. Kemudian nih asertif, berani bersikap. Jadi eh, berani menuntut, berani bersikap ya. Berani menunjukkan dirinya. Nah, kemudian ini scholar artinya pembelajar formal. Jadi dari sifat perilaku di sini nampak sebenarnya intuiting itu sebenarnya pembelajar, suka mempelajari hal-hal baru, learner ini. Di kenyataan, anak-anak intuiting itu susah eh, berprestasi. Kenapa? Karena itu tadi, mereka tidak mendapatkan ruang dan cara yang tepat. Mereka ini salah satu eh, yang sering menjadi salah disalah sikapi gitu ya dari orang-orang dewasa, baik orang tua maupun guru gitu ya. Nah, alhamdulillah nih dari Stephen kita dapat ilmunya ya. Kemudian kalau ekstrovert ini ada detektif. Nah, detektif ini ya seperti layaknya detektif itu ya. Jadi dia mengamati, kemudian mengumpulkan. Nah, jadi bedanya kalau yang tadi ekstrovert itu kan dia motivasinya itu dari luar. Kemudian respectful. Respectful ini mm, menghargai orang lain dengan baik. Kemudian selektif itu tadi. Jadi intuiting ini bahasa gaulnya seleranya itu tinggi kan. Orang yang selera tinggi. Nah, untuk ekstrovert ini Rambut. pilih-pilih gitu. Apa saja gitu ya. Jadi kalau memilih barang itu benar-benar dipilih gitu. Dilihat gitu ya. Jadi kalau nggak sesuai, mereka ini biasanya mau menunggu gitu. Mau pesan laptop misalnya kan, lihat-lihat kok nggak sesuai gitu kan. Ya nggak apa-apa, tunggu ada yang lebih bagus gitu ya kan. Nah itu memang bukan dibuat-buat, memang itu seperti itulah panggilan karakternya ya. Kemudian ini benchmarker, pematok standar gitu ya. Kenapa pematok standar? Karena orang-orang intuiting ini memang punya standar yang bagus ya. Jadi standar orang intuiting ini memang yang paling tinggi dibandingkan mesin kecerdasan yang lain. Kemudian ekspresif, ekspresif ini eh, kalau bahasa kita itu eh, ceplas-ceplos lah ya gitu ya. Ceplos-ceplos, kemudian eh, menunjukkan perasaan gitu ya. Artinya ya kalau memang nggak suka,
ya nggak dikatakan nggak suka, bukan kebalikannya gitu. Nah, kemudian romantik. Nah, semua ini kayaknya tahu ya, romantik ya romantis, ya orang yang suka sesuatu eh, sifatnya kejutan, kemudian berkaitan dengan tadi ekspresif ini juga kan, menunjukkan perasaan gitu kan, dan senang yang apa ya, eh, apa, eh, kalau bahasa itu analogikan gitu ya, apa ya bahasanya itu, hmm, kaulah bulan, kaulah bintang seperti itu rasanya mengungkapkan perasaan itu dengan seperti itu gitu. Kalau kita kan, kalau orang thinking bilang ah, lebay gitu ya kan. Nah, kalau bagi mereka, mereka senang gitu. Nah, dan itu bukan sesuatu yang apa ya, memang kebutuhan mereka itu eh, suka gitu, suka menerima dan suka menyampaikan juga gitu. Kemudian diesel ini ya seperti juga mesin diesel ya, susah panasnya gitu ya. Tapi begitu nanti sudah panas akan bagus kinerjanya. Jadi eh, untuk konsentrasi itu agak susah. Tapi begitu mereka konsentrasi, kenapa bisa konsentrasi orang intuitif? Ketika mereka mengerjakan, melakukan sesuatu yang mereka suka. Nah, mereka akan bekerja dengan baik, tekun. Orang yang paling tekun itu adalah orang-orang intuitif ketika mengerjakan pekerjaannya, apa yang dia suka. Kemudian assemblize. Assemblize ini merakit ya. Nah, eh, intuiting extrovert ini ide-idenya itu eh, kelebihannya adalah karena tidak dari dalam, motivasinya dari luar, mereka ini jagonya merakit gitu ya. Merakit, menghubungkan, menyambung-nyambungkan ide-ide yang ada gitu. Jadi kalau tadi introvert itu menghasilkan ya, menghasilkan ide-ide yang orisinil gitu, unik gitu ya. Nah, kalau yang extrovert ini mereka mengutip ide-ide yang ada dan dibuat sesuatu yang menjual gitu, yang laku di pasar, yang baru dengan nilai tambah gitu ya. Nah, ini jagonya orang extrovert. Nah, selanjutnya ini solver ya. Solver ini ya paling pintar mencari solusi gitu. Solver, pemecah masalah. Kemudian inspiring. Nah, inspiring ini eh, ap- eh, memberi banyak inspirasi gitu, mendapatkan banyak inspirasi. Dapatnya dari mana? Dari lingkungannya, dari orang-orang introvert, dari mesin kecerdasan yang lain. Mereka munculkan sesuatu yang baru gitu. Nah, mungkin ini sedikit ya. Selanjutnya, nah di sini ada kelebihan. Jadi kalau introvert itu berpikir unik, invention, sedangkan kalau extrovert itu mencari hal baru dari yang ada gitu, menciptakan yang baru dari yang ada. Kalau yang introvert tadi yang memang benar-benar baru dari unik gitu, belum ada dimunculkan orang lain. Nah, inilah kerja dari orang-orang introvert. Kemudian berkaitan dengan kelebihannya, maka perannya adalah kalau introvert, intuiting introvert adalah sebagai inisiator atau penggagas. Sedangkan yang extrovert adalah pembaharu atau reformer. Cara belajarnya bagaimana? Nah, kalau yang introvert itu dengan membayangkan, mengilustrasikan, dan membuat konsep atau belajar melalui konsep. Itu akan sangat memudahkan mereka. Kalau ekstrovert itu belajar melalui eksperimen dan dengan pola atau tema yang kemudian mereka uji coba sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa jadi baru dan punya manfaat lebih, gitu.
Nah, ini kegiatan ekstrakurikuler yang bisa jadi pilihan ya bagi anak-anak kita yang eh, remaja, SD juga, kemudian SMA. Nah, eh, Stipin itu bukan untuk sekedar mengenal ya, mengenal diri, mengetahui, oh ini sifatnya, oh ini potensinya, tapi untuk memudahkan kita mengoptimalkan, untuk memudahkan kita meraih apa yang seharusnya memang bisa kita raih, dan juga bahagia. Nah, bahagianya ini apa? Karena kita kaya, bukan sekedar itu gitu, tapi bahagia karena kita bisa berdamai gitu dengan diri kita, bisa tahu kenapa ya eh, saya ini orangnya kok begini, suami begini, atau orang tua begini gitu. Jadi kita paham, oh ternyata ini fitrahnya begini, dan kita mencoba untuk memahami dan memperbesar hal-hal yang positif yang kita punya. Dan kita tidak membanding-bandingkan diri kita itu dengan orang lain gitu. Tapi membandingkan diri kita yang sekarang ini dengan yang dulu, dan membentuk harapan apa yang mau kita capai di masa depan. Jadi menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada saya kutip di sini, mengenal diri memerlukan perjuangan yang berat. Namun hasilnya mampu mengenal Tuhannya, dirahmati Allah, pasti surga. Oke, sekian saja materi dari saya yang mungkin hanya sekedar lintas ya. Eh, saya kembalikan kepada Kak Eliza untuk mungkin ada sesi tanya jawab. Jika ada yang salah atau tidak sesuai, itu datangnya dari saya. Dan jika ada yang kira-kira menyinggung perasaan kawan-kawan di sini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Forina buat materinya yang Masya Allah ya, luar biasa terkait dengan intuiting gitu. Jadi hari ini kita sudah melengkapi ya teman-teman 5 mesin kecerdasan. Kalau pekan kemarin kita membahas tentang sensing dan thinking, nah hari ini kita fokus kepada feeling, insting, dan intuiting. Tapi teman-teman boleh menanyakan apapun terkait dengan Stephen ya. Di 5 mesin kecerdasan itu juga boleh, di parentingnya juga boleh gitu. Nah, hari ini sudah tepat jam 9 ya gitu. Jadi kita buka sesi tanya jawab. Tapi harapannya tanya jawabnya boleh dong open mic gitu. Jadi biar kami merasa ini ada manusia-manusianya yang memang mendengarkan gitu ya. Jadi silahkan teman-teman boleh berdiskusi bersama-sama. Boleh ditanyakan langsung ke Mas Danu atau Bu Forina atau keduanya langsung. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan di chat itu sepertinya Kak Elijah. Oh iya, ini ada yang bertanya nih atas nama Kak Ufa ya. Gimana caranya menghadapi atasan orang intuiting ekstrovert ya, yang banyak ide tapi nggak bisa kerja Kak katanya. Orang intuiting ekstrovert emang nggak bisa kerja ya? Banyakan ngayal mungkin ya Kak. Nah mungkin dari eh ini mau ditanyakan ke siapa nih Kak Ufa nih? Mungkin boleh ya Mas Danu atau Bu Forina langsung menjawab. Bu Forina dulu deh.
Ladies first ya, Mas Danu. Baiklah, coba menjawab ya. Eh, Kalau menurut saya nih, gitu ya, mungkin karena kita satu tidak tahu ya, mungkin orang tersebut intuiting gitu ya. Nah, kemudian kalaupun kita tahu gitu ya, eh, kalau atasan itu kan berarti sudah bekerja ya, usia orang dewasa. Di situ eh, sudah, ini ada rumusnya ya. Mungkin kemarin-kemarin ada juga saya lihat di slide Mas Danu ya. Jadi kondisi kita sekarang ini namanya fenotip. Nah, kondisi kita ini hasil dari kolaborasi genetik 20% dan lingkungan 80%. Jadi, di genetik kita yang 20% itu sifatnya menetap. Tetapi ketika seperti inilah gambarannya ya, tidak tahu nih bagaimana cara yang diterima juga tidak sesuai seperti tadi saya katakan anak intuiting tidak mendapatkan ruang yang sesuai, cara yang sesuai. Nah, potensi mereka itu bisa tertutupi maka eh, akan melekatlah hal-hal yang mereka dapat dari lingkungan gitu ya. Yang 80% itu dan itu bisa terus berganti-ganti gitu ya. Nah, eh, jadi macam-macam. Jadi seharusnya kalau intuiting ekstrovert itu dia lebih punya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu gitu ya. Bukan hanya sekedar punya ide gitu ya. Tapi intuiting ekstrovert yang sudah tercerahkan lah gitu ya. Dia tahu memaksimalkan potensinya itu yang terkembangkan pasti seharusnya bisa mewujudkan sesuatu, bahkan sesuatu itu bisa laku keras di pasar gitu ya. Eh, Kalaupun dia berupa, misalnya ini nih eh, Steven gitu ya ini. Steven kan sebenarnya di contoh di tebing tinggi ya, sebenarnya udah lama gitu ya. Tapi kenapa belakangan ini agak booming gitu? Karena mungkin muncul orang-orang intuitif seperti Bu Ardini Hasanah gitu ya kan. Banyak kawan-kawan. Nah, seperti itu kan jadi eh, seharusnya memang orang intuiting itu bisa menghasilkan sesuatu yang eh, bukan hanya kata-kata, tetapi yang mampu dijual, mampu dihargai orang gitu di pasar gitu ya. Eh, Mungkin itu sedikit penjelasannya bisa ditambahkan mungkin dengan Mas Danu atau gimana? Terima kasih. Ya, silakan Mas Danu mungkin mau menambahkan. Oke, cek suaraku kedengeran ya. Oke, intuiting. Jadi dari segi kita coba ambil konsep dasarnya dulu. Intuiting itu memang dia tipikal orangnya adalah orang yang banyak ide. Nah, kalau kemarin seperti saya sempat menyinggung sedikit, intuiting itu ketika dia banyak ide, ketika idenya itu terrealisasi 20% aja, maka itu sudah pencapaian yang bagus bagi seorang intuiting. Ya, karena apa? Idenya dia itu banyak sekali. Ya, akhirnya dia itu bingung untuk menyelesaikan atau mengerjakan ide-ide tersebut. Begitu. Misalkan ada 10 ide. Ya, misalkan dia punya bisnis 10 ide gitu ya, 10 jenis bisnis gitu ya. Nah, tapi karena yang pertama keterbatasan waktu, keterbatasan keuangan, keterbatasan SDM dan lain sebagainya, maka tidak semua idenya itu bisa terrealisasikan. Ya, sehingga itu tadi yang saya bilang mungkin 20% saja ide tersebut bisa terrealisasikan itu sudah pencapaian yang bagus bagi seorang intuiting. Nah, kalau misalkan kita lihat ini konteksnya mungkin pekerjaan di kantor ya, atasan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat seorang atasan itu mungkin dia punya banyak sekali ide untuk pencapaian karir-karirnya dia, untuk pencapaian misalkan di target dan lain sebagainya untuk pencapaian targetnya dia punya banyak sekali ide, tapi ya itu dia itu
berkutat dengan ide-idenya dia saja. Akhirnya ketika dia terrealisasi, kemudian ketika dia kerja, dia akan sulit, dia akan kebingungan gitu ya. Dia akan kebingungan, saya mengerjakan dari mana dulu ya kira-kira gitu ya. Karena apa? Karena tadi yang dijelaskan oleh Bu Korina bahwasanya orang intuiting itu dia penuh ide, penuh imajinasi. Ya, ini bagus sebenarnya kalau misalkan kita bisa mengarahkan orang intuiting. Tapi beda halnya ketika orang intuiting itu adalah atasan kita. Nah, tapi mungkin bisa diberi dengan pendekatan-pendekatan khusus ya. Misalkan kalau di atasan kita ya kita bisa kasihkan saran, kita bisa kasihkan apa namanya beberapa masukan dan lain sebagainya yang nyata gitu ya. Dan ditunjukkan mungkin kalau dia tipikal thinking berarti bantulah dengan datanya gitu ya. Kalau misalkan dia orang feeling ya bantulah dengan kekhasan dari feeling dia gitu ya. Contoh misalkan ada teman saya intuiting eh dulu ketika awal kali saya mengelola sekolah ya, saya itu kesulitan dengan ide-ide. Misalkan contoh yang paling kecil aja itu jargon ya. Waduh, saya nih bingung ini mau jargon SMA ini apa gitu ya. Ya terus akhirnya saya diskusi sama dia yang dia itu orang intuiting, diskusi segala macamnya langsung dia ketemu, mendingan gini aja deh. Maju apa namanya? eh Maju bersama muda mendunia gemilang bersama Al-Qur'an gitu ya. Misalkan seperti itu. Muda mendunia gemilang bersama Al-Qur'an ya. Dari diskusi itu akhirnya dia tiba-tiba langsung mencetuskan ide. Ya, oh gini aja jargonnya gitu ya. Ini bagus loh gini 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 sesuai dengan visi misi kamu gitu ya. Sesuai dengan keadaan sekolah saat ini gitu ya. Nah, dia langsung bisa mencetuskan ide. Muda mendunia gemilang bersama Al-Qur'an. Dari diskusi saja. Padahal saya itu sebelum mencari jargon itu saya udah cari-cari di Google, cari-cari di internet dan lain sebagainya, jargon sekolah terbaik, jargon SMA internasional dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dia ketika saya diskusi dengan dia, kemudian dia sekian menit, 5 menit gitu ya diskusi segala macam, langsung ada ide gitu ya. Muda mendunia gemilang bersama Al-Quran. Yang itu sekarang dijadikan jargon bagi sekolah saya gitu ya. Nah, itu jadi memang kalau kita bisa mengarahkan potensi dia, insya Allah itu akan sangat powerful ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengarahkan dia untuk bisa pencapaian kinerja-kinerja terbaik. Nah, tadi kalau misalkan Anda adalah seorang bawahannya, yaitu harus memiliki treatment-treatment khusus yang itu bisa nantinya membantu pekerjaan-pekerjaan Anda gitu ya. Mungkin ketika orang intuiting itu memberikan jenis pekerjaan itu banyak gitu. Akhirnya bawahannya itu atau timnya itu bingung. Pak, saya mengerjakan yang mana dulu ya, Pak ya? Ini ada banyak sekali. Akhirnya bingung sendiri gitu ya. Nah, ini perlu diberikan masukan khusus supaya apa? Pekerjaan-pekerjaan itu bisa terrealisasikan, targetnya bisa jelas dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan pada anak ya, nah pada anak intuiting itu kan dia penuh imajinasi, susah diatur mungkin ya. Terus misalkan kalau di rumah itu barang berantakan gitu ya nggak apa-apa. Asalkan itu tadi eh, dia punya apa namanya, kalau orang intuiting itu motivasinya itu lebih kepada apa yang lagi dia senangi ya. Jadi kalau misalkan disuruh belajar langsung dia nggak akan mau pasti. Tapi kalau misalkan eh, mungkin tadi sudah disebutkan sama Bu Farina juga, apa namanya, intuiting itu imajinasi dengan hal-hal yang besar gitu ya. Jadi ketika disuruh belajar pun itu harus dengan cita-citamu apa sih gitu kan. Misalkan dia cita-citanya ingin menjadi pilot gitu. Nah, kalau mau menjadi pilot, kamu harus bisa pelajaran matematika. Kamu harus bisa pelajaran IPA. Karena apa? Nanti ada perhitungan di sana kalau mau menjadi pilot gitu. Jadi jangan jangan bebankan dia dengan hal-hal yang detail, tapi kasih kelonggaran sedikit yang akhirnya itu bisa apa namanya memberikan dia kebebasan dan akhirnya dia bisa berpikir apa namanya dan dia memiliki kemauan yang keras pada diri sendiri akhirnya seperti itu. Itu mungkin sekilas tentang intuiting. Mohon maaf jadi agak melebar. Silakan teman-teman kalau bagi yang mau bertanya tentang apapun itu boleh, tentang anak, bisnis, tentang pasangan dan lain sebagainya juga bisa. Itu Kak Aliza ya, terima kasih.
Ya, terima kasih Mas Beno, Bu Korina, eh, untuk jawabannya ya terkait anak intuiting. Karena saya juga punya anak intuiting di rumah gitu ya. Jadi rekomendasi yang tepat untuk anak intuiting adalah segala hal yang dia mau disetujui dulu gitu. Jadi diapresiasi, bukan disetujui ya. Diapresiasi dulu. Iya, bagus, cantik gitu. Karena eh, saya pernah tes klien yang sudah dewasa itu teman-teman, eh ya beliau salah satu orang penting ya di pemerintahan dan hasilnya intuiting introvert gitu. Akhirnya beliau merasa bukan intuiting. Kenapa? Karena untuk menyampaikan ide itu beliau merasa nggak punya ide gitu. Jadi jawabannya selama ini Mbak saya merasa nggak punya ide. Kayaknya ini tesnya salah deh gitu. Nah, ternyata pas dikulik lagi nih terkait pola asuh dan parentingnya, dulu itu beliau tuh sering di-judgment mungkin sama orang-orang sekitarnya. Oh ini idenya jelek, nah, ini nggak bagus gitu. Walaupun memang secara umum orang intuiting itu biasanya idenya nyeleneh. Maka bagi orang awam itu sering di apa ya salah artikan gitu. Jadi ternyata itu berkaitan dengan bagaimana sih pola asuh kita terhadap anak intuiting. Jadi anak intuiting itu jangan tidak diapresiasi. Berikan saja apresiasi. Entah memang mereka suka mencoret-coret, entah gambarnya memang berantakan menurut kita, apresiasi dulu. Gitu ya. Itu ya teman-teman mungkin ada tambahan lagi nih. Boleh nambahkan nih, Kak Elijah? Ya iya boleh Bu Korina. Eh, Kalau saya mungkin memang lebih fokus ya di pendidikan anak usia dini. Eh, Kembali saya inikan ya, garis bawahi, anak-anak intuiting ini adalah sebenarnya mereka ini yang membawa masa depan ini bisa lebih baik. Karena mereka ini penemu gitu ya, penemu hal-hal yang sangat bermanfaat di masa depan gitu. Tetapi eh, tidak akan muncul orang-orang seperti itu jika ketika di usia dini mereka kurang difasilitasi, kurang ditumbuh kembangkan gitu ya. Eh, dan mereka ini orang-orang yang berkelas ya. Mereka memang orang-orang yang terdepan gitu ya. Terdepan dalam menghasilkan sesuatu gitu ya. Membuat kita ini lebih maju, suatu peradaban itu lebih maju, itu orang-orang intuiting gitu. Eh, itu tadi eh, banyak kasus malah mereka-mereka ini, anak-anak ini di masa sekolahnya, bukan hanya masa apa ya TK atau PAUD gitu, di SD gitu kan. Kalau saya kembali flashback gitu ya, yang dulu saya nggak tahu gitu. Ini kenapa sih anak, apakah wajar gitu ya anak itu eh, tawaf gitu ya, keliling aja kerjanya, apa nggak capek gitu kan. Kemudian mereka itu apa yang kita lakukan itu persis sama gitu ya. Kita kan berusaha memberikan yang terbaik ya bagi anak-anak tersebut. Kita ajarkan, kita didik gitu. Tapi ternyata bukan seperti itu gitu. Seharusnya kita memperlakukan anak itu tidak sama. Kita memperlakukan anak itu tidak sama, tetapi kita berikan yang mereka butuhkan. Bagaimana kita tahu? Ya, dengan cara mengetahui mesin kecerdasannya dan personal genetiknya. Tanpa itu kita tidak tahu. Hanya menduga-duga saja. Dan kalau menduga-duga itu bisa salah. Kemarin tuh kita lihat eh, anak didik saya itu, saya pikir dia eh, sensing gitu. Karena dia suka gerak segala macam. Ternyata kenapa dia suka gerak? Karena mungkin cuma itu yang bisa menarik perhatiannya gitu. Jadi teralihkan ke situ. Padahal sebenarnya dia cepat capek kan. Kalau orang intuiting itu dia cepat capai. Apa punya tenaga eksplosif tetapi itu sebentar. Nah, ketika dites baru tahu oh anak dan introvert pula. Jadi kebuka itu. Oh, kenapanya itu hanya dengan mengetahui mesin kecerdasannya dan personal genetiknya, dan setelah itu bisa kita susun ya program
eh, pendidikannya gitu ya. Kita susun dengan orang tuanya gitu ya. Kita rancang bagaimana karena dia akan masuk SD gitu. Dimana kawan-kawannya mungkin sudah mulai bisa mengeja gitu. Dia nggak suka gitu, nggak suka belajar gitu. Padahal kondisi sekarang ini kan sudah semakin tinggi ya kurikulumnya gitu. Nah, tadi itu kembali dari apa yang saya sampaikan. Di sini ada juga rekan-rekan guru ya, guru PAUD ada gitu ya. Jadi ayo sama-sama ya. Ini Stephen ini sesuai banget dengan kurikulum yang kita laksanakan sekarang ini. Sangat-sangat sesuai. Jadi kita melihat bagaimana anak. Bukan apa yang menurut kita bagus tuh kita paksakan atau kita cocokkan. Coba-coba, try and error. Coba ini, oh nggak cocok, coba lagi sampai anak besar, terus dicoba-coba. Tapi dengan Stephen ini, kita tahu pasti apa personal genetiknya, apa potensinya, bakatnya, karakternya, dan bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan mereka. Bukan hanya mengembangkan, tetapi mereka merasa diapresiasi, jadi lebih bahagia. Begitu eh, tambahannya Kak Elijah. Mohon maaf jika kepanjangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Corina atas tambahannya gitu ya teman-teman. Jadi ternyata di konsep Stephen ini kita tahu tes Stephen terus hasilnya apa itu bisa memahami atau mengarahkan anak kita kemana gitu. Bahkan Masya Allahnya ya. Jadi orang tua itu banyak yang terbantu yang awalnya ngelesin anaknya di banyak tempat akhirnya jadi memfokuskan oh anakku di sini aja nih lesnya gitu. Jadi kami juga ada klien ya, dulu tuh anaknya semua dilesin, les bahasa Inggris iya, sempoa iya, nari iya, gitu kan. Jadi ini anak kan akhirnya bingung ya, nggak difokus mereka dengan tes TV ini bisa membantu ayah bunda untuk menentukan minat bakat anak sesuai genetik sejak dini. Gitu. Jadi ini tadi juga ada tambahan ya, banyak yang tanya, kalau mau tes kayak gimana gitu ya. Kalau mau tes, teman-teman bisa langsung ke eh, teman-teman yang membawanya ya. Yang itu mereka promotor Stipin. Kalau yang mengajaknya Bu Forina, silakan ke Bu Forina. Kalau yang mengajak Mas Danu, silakan ke Mas Danu. Kalau Kak Ardini, silakan Kak Dini. Kalau Mbak Dira, silakan ke Mbak Dira. Tapi kalau misalnya di luar daerah yang kemudian oh itu yang ngajak Mas Danu tapi ternyata yang pengen tes di Medan ya silahkan nanti kita kita bisa komunikasi di grup ya teman-teman. Gitu. Jadi insya Allah promotor kita ada di seluruh Indonesia. Gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau kita diskusikan, ayah bunda semuanya. Itu ada pertanyaan tuh Kak Elijah. Untuk usia berapa tahun bisa tes tipin? Oh iya, jadi kami pernah ngetes umur 1,6 tahun, Bun. Jadi insya Allah 1,5 tahun sudah bisa gitu. Itu ya Bunda, satu Bisa, koma lima tahun sudah bisa bisa. jadi untuk 2 tahun lebih aman deh ya. Kalau ragu-ragu ya kan. Dua Kalau tahun. ragu-ragu 2 tahun atau bahkan ada yang 2 tahun setengah. Cuman insya Allah rekomendasi dari Stephen itu 1,5 tahun udah bisa sekarang ini, Bu. Insya Allah Oke, akurat 95%. ya. Jadi ada yang tanya nih hasilnya akurat atau enggak? Gimana Mas Danu, Bu Korina? Tadi barusan saya jawab. Insya Allah 95% akurat. Iya. Mas Karena Danu mau nambahin Mas kayak gimana keakuratannya? Ya, kalau tingkat keakuratannya itu insya Allah lebih akurat ya. Jadi betul tadi kata Bu Farina, saya tambahkan sedikit saja. Tingkat keakuratannya 95%. Jadi kalau dulu misalkan founder kita, Ayah Farid Podiman itu pernah melakukan tes ke 300 orang ya, kurang lebih. Itu
3 bulan kemudian dites lagi orang-orang tersebut, itu 95%-nya itu hasilnya sama gitu ya. Hasilnya sama dari apa namanya sebelum tes, ya tes yang pertama dengan tes yang kedua gitu. Itu jadi insya Allah tingkat kevalidannya tinggi, dan itu karena berdasarkan guratan jari yang ada di tangan kita. Jadi insya Allah itu lebih valid, dan itu berdasarkan apa yang ada pada badan kita, gitu ya. Kalau misalkan tes psikometrik biasa, psikologi itu kan kita menjawab soal, kita mengerjakan, dan jawaban itu kan berdasarkan kondisi kita, gitu ya. Nanti hasilnya pun akan menyesuaikan dengan kondisi kita saat itu. Kalau misalkan kita malamnya sudah tidur cukup, ya ketika mengerjakannya insya akan bisa. Tapi kalau misalkan kita lagi capek badannya, kemudian disuruh mengerjakan tes psikologi, psikometrik gitu ya. Nah, itu pasti hasilnya akan berbeda gitu. Nah, maka kalau Steven ini kondisi apapun, insya Allah hasilnya akan tetap sama ya. Apa namanya? Karena itu sesuai dengan jari tangan kita gitu ya, dengan sidik jari kita gitu. Itu Kak Eliza. Ya, tambahkan sedikit nih, Mas Danu. Ya, kalau Steven ini sambil tidur pun anak misalnya kan, kadang-kadang kan ada anak berkebutuhan khusus itu dia nggak mau dipaksa untuk meletakkan jari tangannya itu ya. Itu bisa waktu tidur ditempelkan. Jadi sangat mudah dan memang tadi itu akurat gitu ya. Eh, dan keakuratannya ini kan bisa kita lihat ya, Steven ini sejak dari tahun 2012. Sudah berapa tahun? 12 tahun ya. Hmm. Jadi kalau seandainya memang banyak yang nggak sesuai, itu pasti kan udah protes ini seluruh Indonesia gitu ya. Nah, itu saya dari situ aja sebenarnya saya sudah ngamati Steven ini sudah sejak lama gitu, udah tertarik gitu ya. Dan eh, tesnya itu 2 tahun yang lalu, tapi qadarullahnya baru bisa eh, cemplung di sini sebagai promotor itu baru. Jadi memang tadinya saya itu nggak percaya ya, jujur. Waktu saya baca tentang Steve ini, saya bilang ini hoax. Mana mungkin hanya dengan sidik jari itu bisa kelihatan semua kan gitu. Paling-paling ya kalau karakter itu mungkin bisalah. Tapi kalau potensi sampai dalam-dalam gitulah, segala hal yang rinci-rinci gitu kan, bagaimana cara pendekatannya segala macam itu nggak mungkin gitu awalnya. Tapi setelah makin tahun sampai hingga sekarang itu semakin banyak orang yang tes, bahkan semakin banyak yang gabung jadi promotor. Itu psikolog-psikolog itu ikut gabung gitu. Karena dirasakan manfaat yang sangat besar gitu dari Stephen ini. Ketika eh, kita yang pernah menggunakan tes-tes yang lainnya itu masih sulit membuat kesimpulan. Nah, dengan Stephen ini sangat-sangat terbantu untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih akurat dan spesifik. Mungkin itu. Ya, mungkin itu ya, bunda-bunda semuanya. Insya Allah sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Oh, ini terakhir nih. Saya bergabung dari Kak Ardini. Pengen tes TV nih, Kak. Tapi tinggalnya di Muara Enim, Sumatera Selatan. Gimana itu, Kak Ardini? Mana tahu mau ke Sumatera Selatan ya, Kak Din? Aman, nanti kita jadikan promotor aja ini, Kak Iya, Fenty. jadi promotor aja ya, Kak Fenty ya. Di Gaskan, Muara Enim gaskan. kan belum ada nih, ya kan, Kak Fenty? Ya, ya, ya. Heeh. Jadi kalau jadi promotor nanti kan bisa ngetes satu keluarganya nih, gitu ya. Makin berdampak lagi nih kalau kalau bunda-bunda semuanya mau jadi promotor Steven.
Tuh, jadi kalau pengen menjadi promotor Stephen, teman-teman semuanya bisa menghubungi teman-teman yang tadi mengajaknya ya, gitu. Nah, jadi kalau memang mau tes dulu juga bisa. Nanti kita juga ada promotor di sekitar Sumatera Selatan. Nanti tinggal kontak-kontak aja ya, Bunda Fenty. Oke, Masya Allah itu ya, bunda-bunda semuanya. Mungkin saya mau minta bantuannya Bu Korina buat dijadikan host sementara, Bu. Karena ada sedikit yang mau saya share. Jadi karena sudah 9:30, mungkin eh, kita lanjut pekan depan ya, bunda-bunda semuanya, ayah bunda, karena insya Allah kita setiap pekannya akan ada webinar dari Stephen Expert. Jadi silahkan info ini di-share dan disebarkan ke sebanyak-banyaknya orang gitu. Oke, sudah jadi host belum, Bu? Oke, terima kasih Bu Korina. Ya, teman-teman semuanya, izin share screen untuk webinar selanjutnya. Jadi, eh, sudah kelihatan belum ya? Sudah ya? Sudah. Jadi, next webinar adalah ini dari komunitasnya Stephen Expert, namanya Ruang Curhat, ayah bunda semuanya. Terutama untuk orang-orang yang barangkali memiliki luka batin atau kesedihan yang mendalam. Eh, Silakan bisa bergabung di webinar ini. Insya Allah tetap di hari Selasa di jam 19:30. Ini salah ya nulis jamnya. Di 19:30 dan bisa bergabung di Selasa depan gitu. Nah, ruang curhat ini dikhususkan buat teman-teman yang mengalami kesedihan yang mendalam atau mungkin pengen punya teman cerita gitu atau bagaimana melakukan teknik-teknik healing secara mandiri gitu. Jadi nanti di acara ini kita akan lebih mengajarkan eh, teknik kepada diri ya tentang mindfulness, tentang memaafkan diri, tentang segala hal yang itu keresahan-keresahan di dalam diri itu. Kenapa kami mengadakan ruang curhat ini? Karena ruang curhat ini berfungsi untuk terutama teman-teman yang udah pernah tes Stephen tapi masih mengganjal tuh. Ya, terutama mereka yang belum selesai pada dirinya. Gitu. Nah, ini kami adakan karena memang saya sedikit resah gitu ya. Ternyata setelah tes Stephen banyak orang yang memiliki luka batin. Itu ya teman-teman. Dan next webinar mungkin kita akan lanjut lagi ke Stephen webinar series juga terkait dengan parenting. Insya Allah itu. Oke. Oke, Ayah Bunda, eh, sesuai dengan challenge kita ya. Jadi terakhir kita akan ada sesi foto bareng. Ya, mungkin bisa dibantu ya Mas Danu. Ini saya agak kewalahan nih menghadapi tweeting satu ini nih. Bisa dibantu apa buat Oke, foto siap, bersama. siap, ya. Sambil kita ini ya On cek kamera dulu, jargon ya. sebentar. Kamera dulu. Hmm. Ayo kita sama-sama on kamera, ya. Bagi yang sudah siap on kamera, silakan on kamera. Bagi yang mau pakai kerudung atau mungkin atau apa, silakan bisa dipersiapkan dulu. Ya, bisa rapi-rapi dulu, ya. Oke. Sudah semuanya ya? Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Yang pakai Stephen gue banget gitu Mas. Ya, sebentar. Satu kali lagi gaya bebas, gaya bebas. Ayo. Gaya yang sesuai dengan pribadi masing-masing. Bebas. 1, 2, 3.
Oke, ya terima kasih semuanya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya di acara ini. Semoga semakin banyak yang tercerahkan. Kami juga sebagai panitia yang mengadakan ya, atau fasilitator yang mengadakan, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ayah Bunda jikalau dalam webinar kali ini masih banyak kekurangan, terutama saya pribadi ya sebagai moderator. Semoga next ke depannya lebih baik lagi. Gitu. Eh, Nantikan juga ini ya pengumuman buat peserta webinar teraktif, terunik, dan terinsight gitu. Silahkan tag akun Instagramnya Stephen Expert beserta promotor yang mengajaknya gitu ya. Jangan lupa juga di follow. Oke, teman-teman semuanya, sudah jam 21.32 di Sumatera Utara. Gitu. eh, sudah larut juga dan semakin malam, tapi sebenarnya keinginan untuk belajar ini ya pengen dilanjutkan terus gitu. Tapi ternyata waktunya sudah terlalu larut. Mungkin kita akan bertemu di webinar selanjutnya. Saya sebagai sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, kita terima ucapkan kasih terima kasih semuanya. juga kepada Bu Korina dan Mas Danu ya buat eh, berbagi ilmunya. Semoga berkah. Amin.